Shalom, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi, bentuk, dan isi anggaran. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai presentasi kami. Bentuk dan isi anggaran. Anggaran dalam sektor publik yaitu merupakan suatu rencana kerja yang dibuat dan digunakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk finansial, yang memuat suatu informasi mengenai pendapatan, belanja, aktivitas, dan juga pembiayaan dalam satuan moneter. Dan sedangkan bentuk anggaran, yaitu bentuk-bentuk yang secara fisik diambil oleh anggaran setiap organisasi pemerintah, dan konten terkait bervariasi di seluruh organisasi, negara, dan dari waktu ke waktu. Akuntansi Badan Penetapan Standar telah secara signifikan meningkatkan keseragaman operasi laporan keuangan dan juga neraca, tetapi tekanan yang sama tidak diterapkan pada anggaran yang sama. Yang berikut adalah struktur organisasi dan program. Setiap organisasi itu menghasilkan anggaran untuk organisasi secara keseluruhan. Bagaimana anggaran itu dapat disusun secara rinci bervariasi? Jika organisasi memiliki hierarki struktur, di mana pemerintah itu adalah hierarki pejabat tertentu dan bertanggung jawab atas tindakan apa yang mereka lakukan, dan juga berpuncak, yaitu menahan pejabat tinggi dan politisi yang bertanggung jawab secara keseluruhan. Dan bentuk paling alami untuk anggaran yaitu struktur organisasi. Lanjut, sisi lain dari akuntabilitas ini adalah bahwa struktur organisasi mencerminkan struktur kekuasaan dalam organisasi sehingga anggaran terkait juga. Struktur hierarkis tetap menjadi bentuk yang paling umum pemerintah. Pejabat tertentu biasanya dikelompokkan dalam kementerian atau departemen. Dalam struktur organisasi tertentu, anggaran dapat diadakan pada tingkat yang tinggi atau mereka dapat dialihkan secara signifikan. Struktur organisasi masih menempatkan anggaran, tetapi cara pengelolaan organisasi akan berbeda, yaitu pengelola departemen dengan anggaran secara mendasar mengubah ruang lingkup kemungkinan manajemen dari pengelola departemen tanpa anggaran. Selanjutnya, spesialisasi semacam itu dapat dicirikan, misalnya sebagai militer atau sipil. Poin pertama yaitu dalam militer sebagai tentara angkatan laut. Poin kedua yaitu angkatan udara sebagai warga sipil sebagai guru, polisi, petugas pemadam kebakaran, petugas pengumpulan dan pembuangan sampah, pekerja sosial, insinyur lalu lintas, petugas rekreasi, pustakawan, petugas pemakaman, insinyur sebagai layanan dukungan perusahaan sebagai perencana, pengecara, petugas sumber daya manusia, pemasar, petugas teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta keuangan petugas. Struktur hierarkis mengharuskan semua kelompok ini untuk menjadi bagian dari akuntabilitas organisasi secara keseluruhan, juga membutuhkan mereka untuk mengelola sebagai spesialis. Struktur organisasi merupakan bentuk yang diperlukan untuk anggaran dalam siklus TROL, tetapi bentuk lain dapat berguna. Bentuk pelengkap yang umum adalah struktur program yang harus dibuat selain organisasi struktur. Struktur program adalah pernyataan tertulis tentang tujuan dan pemerintah yang mewakili keluaran dan hasil tingkat rendah dan tingkat tinggi yang ingin mencapai dari layanan yang diberikannya. Struktur program juga adalah pernyataan tertulis tentang tujuan dari pemerintah yang mewakili keluaran dan hasil tingkat rendah dan tingkat tinggi yang ingin dicapai dari layanan yang berikutnya. Ini messenger fokus anggaran dari bagaimana pemerintah diorganisasikan untuk memberikan pelayanan kepada ingin dicapai layanan. Pergeseran dari input ke hasil dengan penekanan pada output ketika keterukuran dan diperlukan.
Bagi banyak organisasi pemerintah, struktur organisasinya berbeda dari struktur program. Hal ini terutama berlaku dalam pemerintahan multiguna, di mana struktur program melintas batas-batas departemen. Yang berikut, struktur program memberikan pandangan yang berbeda dari entitas sebagai satu set unit organisasi. Perlu juga diingat bahwa meskipun fokus diskusi ini adalah pada anggaran untuk organisasi, logika dari program mencakup kemungkinan bahwa program berguna melintasi organ juga, bahkan jika kemungkinan itu membawa kompleksitas yang lebih besar. Struktur organisasi selalu menyertakan satu set biaya dalam contoh ini untuk layanan korporat. Layanan dukungan pusat ini adalah biaya bersama yang tidak dapat dilacak secara alami ke setiap departemen. Dalam anggaran program, masalah alokasi jauh lebih besar karena biaya karyawan dan tanah dan bangunan di semua departemen pengeluaran dan di perusahaan layanan harus dialokasikan untuk setiap program. Yang berikut jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal adalah proses usaha yang dilakukan untuk mengevaluasi potensi proyek-proyek besar. Anggaran modal atau belanja modal yaitu cara bagi manajemen perusahaan untuk merencanakan penjualan dan pembelian aset tetap. Anggaran modal dapat diproduksi setiap tahun, tetapi ada juga keadaan di mana itu diperbaharui setiap beberapa mungkin bahkan 5 tahun. Biasanya anggaran ini membantu manajemen menganalisis berbagai strategis jangka panjang yang dapat diambil perusahaan untuk mencapai sasaran ekspansi. Ada 3 jenis anggaran modal. Analisis throughput. Bentuk paling rumit dari analisis penganggaran modal, tetapi paling akurat dalam membantu manajer memutuskan proyek mana yang akan dikejar. Analisis DCV. Arus kas terdiskonto. Melihat arus kas keluar awal yang diperlukan untuk mendanai suatu proyek atau campuran kas masuk dalam bentuk pendapatan dan dalam bentuk pemeliharaan biaya lainnya. Analisis pengembalian, yaitu bentuk sederhana yang juga paling akurat. Modal dalam pengertian ini berarti pengeluaran yang memberikan manfaat nyata bagi organisasi selama lebih dari 1 tahun. Ini sering berhubungan dengan infrastruktur yang kompleks proyek. Belanja modal dapat dimasukkan dalam anggaran tahunan dengan cara yang sama, bahwa pengeluaran operasional, tetapi proyek semacam itu secara alami tidak sesuai dengan anggaran tahunan siklus. 2 anggaran tambahan item baris. Yang pertama, anggaran item baris adalah penyajian biaya dalam format kolom, di mana pengeluaran tersebut dikelompokkan menurut kategorinya, seperti iklan, persediaan kantin, penggantian biaya transportasi dan lain-lain, dan memberikan perbandingan deret waktu dari kinerja tahunan. Yang kedua, tujuannya yaitu membantu manajer mengontrol pengeluaran mereka. Yaitu yang pertama, keuntungan adalah pembuatan dan pemahaman tentang anggaran item baris sangat mudah. Yang kedua, kerugiannya adalah terbagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama, anggaran ini dapat ditetapkan pada awal tahun. Yang kedua, hanya berkonsentrasi pada biaya. Yang ketiga, item baris adalah klasifikasi pendapat, beban, aset, kewajiban akuntan, dan arus kas dalam laporan operasi, neraca dan arus kas pernyataan. Dalam anggaran operasi, mereka terutama klasifikasi dari apa yang akan terjadi dibeli dengan uang yang diminta atau masukan. Tentu saja melalui anggaran juga akan mencakup item baris pendapat. Yang keempat, penganggaran item baris dapat digunakan struktur dan yang pernah digunakan tetap
mereka paling alami terkait dengan organisasi struktur nasional. Baik, yang berikut pengukuran dan hasil keluaran. Yang pertama, anggaran dalam pameran sebelumnya fokus pada input dan pertimbangan eksplisit, termasuk pengukuran keluaran dan hasil yang dituntut oleh politisi, wajib pajak, dan pengguna jasa. Tugas akuntan adalah menghubungkannya dengan anggaran untuk semua alasan bahwa pengukuran kinerja sangat menantang. Yang kedua, ukuran tradisional biaya per kepala siswa klien pasien dan biaya per kepala ribu populasi menghubungkan input dan output dan berguna, tetapi mereka sangat proksi kasar untuk hasil dan bukan jenis ukuran kinerja yang digunakan oleh politisi pembayaran pajak atau pengguna jasa. Jenis ukuran keluaran langsung yang begitu digunakan harus sederhana dan sangat spesifik dan oleh karena itu tidak cocok untuk mewakili kompleksitas perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyediaan layanan. Yang berikut penganggaran tambahan adalah deskripsi tentang bagaimana anggaran biasanya dan telah disusun mengundang kritik bahwa anggaran rasional seharusnya tidak mengambil dasar sebagai titik awal. Kedua, perpanjangan logis dari kritik ini adalah bahwa anggaran seharusnya tidak memiliki dasar dalam pengurangan tahun lalu dan segala sesuatu di dalamnya harus sepenuhnya dibenarkan sebagai bagian dari alokasi sumber daya secara keseluruhan, bahwa anggaran harus memiliki dasar nol. Sekian dan terima kasih hasil presentasi dari kelompok kami.